Salam, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, tanggal 18 Juli tahun 2022. Judul pelajaran sekolah sahabat kita hari ini yaitu Iman di Tengah Api Pemurnian. Sebelum kita mempelajarinya, saya mengundang Bapak Ibu, kita tunduk kepala bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dari firman Tuhan, dari Alkitab dan juga buku pelajaran sekolah sahabat, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman di tengah api pemurnian. Bila mana kita membaca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Senin tanggal 18, kita akan menemukan akan dua tokoh Alkitab yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 27, yaitu tentang Musa. Kita tahu bagaimana Musa walaupun dia menghadapi akan ujian, pencobaan yang sangat berat, namun dia tetap setia, bahkan dia menjadi orang yang dipercayakan oleh raja atau oleh Potifar. Dan tokoh yang kedua kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 23, bagaimana Ayub dia adalah seorang yang tekun dan setia kepada Tuhan walaupun dia menghadapi akan berbagai macam rintangan. Dan tentunya saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kadang kita harus menghadapi akan ujian sehingga iman kita dapat dimurnikan. Apakah saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kita tahu bahwa kekuatan ada di luar sana ketika kita dapat merasakannya di dalam hidup ini. Jadi hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat memberikan kepada saudara dan saya ketabahan untuk menghadapi berbagai macam ujian di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita ikut Yesus bukan dalam arti kita ini bebas dari ujian. Malah umat-umat Tuhan yang setia kepada kebenaran Yesus, mereka akan diuji, mereka akan menghadapi akan ujian di dalam iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 27, firman Tuhan mengatakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudaraku, Musa memberikan satu teladan iman. Kita sebagai umat Tuhan, kadang kita terpengaruh untuk melihat apa yang ada di depan kita, bahkan melihat apa yang ada di belakang kita. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melihat yang tidak kelihatan, sama seperti Musa. Bahkan umat Tuhan, tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudaraku, di tengah pencobaan yang mengerikan, Ayub
dia tetap percaya kepada Allahnya. Kita tahu bahwa Ayub dia menghadapi akan ujian, bahkan sampai dia sakit, istrinya juga harus meninggal, dan juga anak-anaknya harus meninggal. Namun walaupun ujian itu dihadapi oleh Ayub, tetapi dia tidak pernah lari atau imannya selalu bertumpu atau percaya kepada Allahnya. Saudara-saudaraku, Ayub dia bertekad untuk bertahan. Karena dia percaya bahwa di balik daripada ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarganya, bahkan di dalam hidupnya, dia akan semakin dikuatkan dan dia akan lebih setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengembalikan akan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan daripada Ayub dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Oleh sebab itu, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bukan medali emas, sebaliknya dia melihat ke masa depan dan menyadari bahwa jika dia berpegang teguh kepada Allah, dia akan menjadi yang terbaik. Dia akan keluar seperti emas. Seberapa banyak Ayub mengetahui apa yang akan terjadi di balik layar? Kita tidak diberitahu. Terlepas dari berapa banyak yang disembunyikan darinya, tetapi dia tetap bertahan dan dia tetap setia. Walaupun dia menghadapi akan api pemurnian di dalam perjalanan kehidupannya. Saudara-saudaraku, iman di tengah api pemurnian. Saudara dan saya, kita hidup di akhir zaman. Saudara dan saya juga akan menghadapi akan berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah pada saat kita diuji iman kita akan tetap setia kepada Allah, atau pada saat yang sama saudara dan saya akan lari dan meninggalkan akan iman atau meninggalkan akan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, meskipun sulit untuk dipahami, Allah dapat menggunakan akan pencobaan itu untuk memurnikan iman saudara dan saya, agar menghaluskan akan saudara dan saya, dan saudara dan saya dapat memunculkan akan gambar dan karakter Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, terbukti sebagai emas tampaknya menjadi insentif bagi Ayub di sini. Bahkan itu juga menjadi bagian daripada Musa. Itu juga menjadi bagian daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau ketiga pemuda Ibrani. Saya berdoa kita semua berharap sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat akan menolong saudara dan saya, sehingga kita memiliki akan karakter atau tabiat sama seperti tokoh-tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu tentunya saudara dan saya akan menghadapi akan ujian di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya ingin membacakan di dalam ayat yang saya ingin akhiri di dalam pelajaran kita hari ini, Ayub 23 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang diimani oleh Ayub. Dan kita tahu bahwa akhirnya Ayub
diberkati oleh Allah dengan anak-anak yang ganteng dan cantik, dan juga Tuhan memberikan akan harta yang sangat berlimpah bahkan di dalam keluarganya untuk takut kepada Tuhan. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, pada sore ini, iman di tengah api pemurnian dapat menolong saudara dan saya untuk kita lebih setia mempertahankan akan iman bila mana saudara dan saya menghadapi ujian pencobaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.